Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ayuhal jamaah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih terus memberikan karunia, anugerah, nikmat kepada kita semuanya. Maka satu hal yang menjadi kewajiban kita semua adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita berkeluh kesah, tidak usah kita terlalu bersedih hati, tapi kita berusaha terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap Allah terus memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan bersama-sama mengkaji tentang babul udhiyah, yaitu bab tentang fikih berkurban, yang mana pembahasan ini bisa dikatakan tiap tahun kita bahas untuk mengingatkan diri kita semua, untuk memberikan motivasi kepada kita semua, memberikan semangat kepada kita semua bahwasanya berkurban itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita semua, memerintahkan kepada kita semua ibadah yang bermacam-macam. Ada ibadah yang sifatnya harian. Contohnya napa nggih? Ibadah harian napa? Salat. Salat termasuk ibadah harian. Walaupun ada sebagian kaum muslimin salat niku dibuat ibadah pekanan. Berarti salate pas dino Jumat tok. Padahal salat itu adalah ibadah harian yang setiap hari kita harus melakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita semuanya, ada ibadah yang sifatnya pekanan, mingguan. Contohnya apa? Salat Jumat. Salat Jumat itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seminggu cuma sekali. Jangan sampai Jumatan kok pendak dino, itu juga salah. Ada juga
yang sifatnya bulanan. Ibadah yang sifatnya bulanan apa contohnya? Puasa. Ada puasa namanya puasa Yaumul Bid, yaitu tanggal pinten? 13, 14, 15. 13, 14, 15 itu puasa Yaumul Bid, sebulan 3 kali dilakukan atau 3 hari. Ada juga ibadah yang sifatnya tahunan. Contohnya apa? Salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Ya, kemudian ibadah napa? Kurban. Kurban itu berarti ibadah tahunan atau seumur hidup sekali? Tahunan. Kalau kita mampu berarti kurban itu tiap tahun. Karena sebagian kaum muslimin itu mereka mengatakan kok ora kurban dhisik wis tahu. Ya, dhisik wis tahu. Berarti kurban itu dianggap seumur hidup sekali. Karena di sana juga ada ibadah yang dilakukan seumur hidup hanya sekali. Contohnya apa? Ibadah seumur hidup hanya sekali. Napa, Bu? Sunat. Arepeng piro sunat? Ya, sunat itu adalah seumur hidup sekali. Bukan tahunan, nggih. Bukan tahunan. Seumur hidup hanya sekali saja. Nah itu. Nah, khususnya di sini yang akan kita pelajari adalah tentang masalah berkurban. Bagaimana fikih berkurban yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Makanya kita beri judul tema untuk malam hari ini adalah mudahnya ibadah kurban. Karena kurban itu sebetulnya bukan suatu hal yang sulit, mudah kalau kita mau untuk melakukannya. Ta'rifuha, apa yang dimaksud dengan berkurban? Maka dijelaskan dalam kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, ma yudbahu minan na'ami. Yang dimaksud dengan kurban adalah sesuatu yang disembelih minan na'ami, dari hewan-hewan ternak, yauman nahri, pada hari penyembelihan, wa ayyama tasyriki, pada hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, kita wangsuli malih. Jadi yang dimaksud dengan ibadah kurban itu adalah mayudbahu, apa yang disembelih. Berarti hewan kurban itu harus disembelih. Orang mung dibanting tok, dibalang watu, di smackdown mati, itu bukan ibadah kurban. Mayudbahu, harus disembelih. Harus disembelih dengan memutus 3 saluran. Ini bapak-bapak yang biasa nyembelih insya Allah paham. Ada saluran nafas, saluran nopo, makanan, dan pembuluh darah. Sebagian ulama menjelaskan cukup 2 saluran itu sudah sah. Jadi saluran makanan dan saluran nafas itu kalau sudah putus sudah sah. Tapi sebagian ulama mengatakan ditambah urat pembuluh darah. Nah, untuk menyembelih hewan kurban niku nggih level-levelan. Nek urung wani mbelih wedhus berarti latihane mbelih pitik. Nek mbelih pitik urung wani berarti mbelih emprit. Ya, dhisik pasek cilik pelintengan, blintang emprit, tiba mlayu dicekel disembelih. Nah itu latihannya level pertama nih, urung wani pitik emprit dibelih sik. Nanti kalau sudah berani emprit berarti level kedua adalah beleh pitik. Wani nggih niki nggih sedanten beleh pitik nggih. Wani. Nek wong wedok mbelih entuk ora? Hah? Boleh. Boleh. Ya tidak ada larangan wanita menyembelih itu, enggak ada. Nek
nek wani. Jadi silahkan, wanita itu boleh menyembelih, tidak ada larangan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh wanita menyembelih. Ya. Kemudian nek mbelih pitik bablas gulune pedot. Kadang-kadang nek mbelih nggawa napa? Bendo. Apa pisone kelamben depan bablas gulune pedot. Niku dadi halal napa haram? Halal. Kok jawabannya salah terus? Halal ora apa-apa, tapi itu termasuk yang kita hindari. Ya, yang kita hindari. Halal bukan haram, tetap halal, tapi itu kita hindari karena itu termasuk nek bahasa Arabe musla. Musla itu perbuatan yang melampaui batas atau kejam. Nggih, misalnya angger mbleh pitik tes gulune potol misalnya, itu kejem. Ya, itu kejem, itu kita hindari. Tapi seandainya itu terjadi, halal dimakan. Ya, tidak ada dalil yang mengharamkan, itu enggak ada. Dari Al-Qur'an, hadis mboten wonten. Berarti itu hukumnya halal. Kemudian makanya nek wis wani mbleh pitik berarti levelnya meningkat. Mbleh napa? Wedhus. Nek wedhus wani berarti mbleh sapi. Nek sapi wani mbleh wong. Oh, unta, tak kira mbleh wong lho. Nek wani mbleh wong berarti wis bosen mangan sego, bosen delengi srengenge iki. Nggih, amargi lebokke penjara. Nah, kemudian untuk penyembelihan ini terkadang sebagian orang itu merasa susah. Jagal-jagal sapi itu nek mbeleh sapi kudu ditali digelimpangke, itu kadang-kadang merasa susah. Makanya ada satu sistem untuk mempercepat hewan itu kemudian biar mudah disembelih. Niku jenenge nek carane wong wates mriki di stunning. Nah, stunning itu dipingsankan, disemaput kesik. Itu ada dua cara. Pertama iso disetrum kewane, kemudian yang kedua ditembak kepalanya sini, ditembak tapi dengan ukuran peluru sekian-sekian, jangan sampai membuat sapi itu mati. Maka ini berisiko. Disetrum kebablasan kaku mati, berarti dadi batang haram dimakan. Kemudian ditembak tes kok ora semaput tapi bablas sapine mati, berarti itu menjadi haram. Nggih. Jadi hukumnya boleh sebetulnya, tapi hati-hati jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan. Maka bagi kita di hari raya kurban itu paling mudah adalah disembelih secara tradisional. Nggih, sapi dibondo, kemudian ditali, kemudian dibruke, kemudian ditali sikile malih, tapi ada cedak-cedak, paling ora jarak 1-2 meter lah. Karena sapi ini kadang-kadang nek nesu mengkal ini nek mengkal tenanan itu kadang-kadang pernah niku tiang niku pengkal kena dadane terus rusuke niku patah nujes neng paru-paru, akhirnya kirim neng spakel, ya meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia. Maka hati-hati. Jadi dengan dua cara ini silahkan boleh. Ya, mau di standing dipingsankan boleh, tapi hati-hati jangan sampai kebablasan, atau disembelih dengan cara biasa. Nah, ini yang dimaksud dengan kurban mayudbahu, yang penting disembelih. Minan na'ami, harus dari hewan ternak. Hewan ternak itu bisa kambing, domba, kemudian sapi, kemudian unta. Ya, unta. Pernah dahar daging unta? Ya pisan-pisan iuran yuk. Ya mangkene enten sing do umroh haji titip kon gawake daging unta 1 kilo, dibagi-bagi pokoknya sak suwir sementing pernah ngerasake daging unta. Sak suwir lumayan. Nah, jadi hewan ternak. Kemudian kalau nyembelih selain ini nggak boleh. Pengen nyembelih rusa misalnya nggak boleh. Kemudian pengen menyembelih
Kerbau, nek kerbau entuk ora? Boleh. Jadi nyembelih kerbau itu boleh. Kerbau itu boleh. Ya nek jenengan biasa jalan-jalan piknik area pantai utara, Demak, kemudian Jeporo, kemudian Kudus dan seterusnya, biasa di masjid-masjid tertulis ya kelompok kurban 1, ya kerbau 1 misalnya, siapa, kerbau 2 siapa, kerbau 3 siapa. Pernah dahar daging kebo? Belum. Masak kemen daging unta urung tahu, daging kebo urung tahu. Ya. Nah, soto kebo kan oke. Nah, minimal soto kebo. Ya, enak ora? Enak nek ora diomongi sik. Tapi nek diomongi sik kadang-kadang awake dhewe iki kebo dipangan. Padahal ya enak jane nek ora diomongi dhisik. Nah, ini hewan ternak. Hewan ternak. Ya, selain itu enggak boleh nyembelih sing gede, iwak paus misalnya. Enggak boleh. Yang penting hewan ternak. Nyembelih pitik 100 misalnya, enggak boleh. Kelinci 50 jumlah, enggak boleh. Sesuai dengan apa yang disabdakan, perintahkan Nabi SAW. Yauman nahri, nyembelihnya tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Wa ayyama tasyrik, atau boleh di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah nek carane awake dhewe besar. Ya, tanggal 11, 12, 13 itu juga boleh, silahkan. Arab bengi entuk, Arab awan yo entuk, silahkan. Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kurban niate lillahi ta'ala. Ojo karena gengsi, isin aku sugih dhewe sak wates mosok ora kurban misalnya. Sugih dhewe sak gudang mosok ora kurban. Itu berarti dia namanya riyak sum'ah. Pengen mendapatkan pujian kepada orang lain. Niatkan taqarruban ilallah ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan kurban. Sampun paham niki nggih? Ya. Kemudian yang kedua, hukmuha, hukum berkurban. Dimerenge ibu-ibu, hukum berkurban. Nggih, wau di awal sudah kita sampaikan bahwasanya kurban itu ibadah seumur hidup sekali atau tahunan? Tahunan. Setiap tahun kalau kita mampu maka kita dianjurkan untuk berkurban. Maka dijelaskan di sini, ya jelaskan di sini karena memang ada dua pendapat ulama tentang hukum berkurban. Pertama ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnahi berarti enggak wajib nek pengen kurban ora. Kemudian yang kedua adalah al wajib, jadi wajibatun alal qadiri alaiha, wajib kalau dia mampu. Wajib kalau dia mampu. Nek yang pergi kita mampu pora iki. Mampu pora? Insya Allah ya. Tuku kursi sofa rego 3 juta kuat. Tuku spring bed 4 juta kuat. Utang, kurban utang entuk ora? Itu ya, korban utang ki ya itu silahkan. Terus tuku duwe motor biasa terus pengen diapekke dadi Beat misale, utang meneh kok do seneng utang kene kok podo berarti ya. Jadi di sini dijelaskan wajibatun alal qadiri alaiha, wajib bagi yang mampu ya, karena kita urusan dunia saja itu bisa melakukan apa-apa so duwe, apa-apa so tuku, ora kita ngutang-ngutang, tapi kok kurban ora tahu karena kita eman. Aduh, di 3 juta nggo kurban hilang, di 3 juta nggo kurban hilang. Padahal seandainya kita itu punya uang 100.000, nggih, mang perhatikan ini, di duit 100.000, sing 10.000 disodakohke, sing 90.000 isek dilebokke dompet. Mana sebetulnya harta milik kita yang hakiki?
Yang sebenarnya sing 10.000 apa sing 90.000? 10.000, karena ini nanti yang kita sedekahkan 10.000 ini yang akan kita petik nanti ketika kita di akhirat. Sing 90.000 urung ngerti ya, mungkin dicopet wong dan seterusnya, nggak tahu kita, atau kita buat foya-foya, atau kita belikan suatu yang maksiat. Tapi yang 10.000 tadi jelas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sedekah. Ya, jadi ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berusaha. Ya, berusaha gimana caranya kita itu bisa berkorban. Di daerah-daerah lain itu awal-awal biasa. Oke, misal kula niku tinggal ten desa Selokaton, ten Imam Bukhari niku, Pondok Imam Bukhari. Dulu awal 2000-an bisa dikatakan ora enek masyarakat sing kurban ki ra enek. Nyun sewu meh padha kene kurban perasaan terus. Ya, tahun wingi kurban apa perasaan. Engko tahun iki kurban apa? Kurban perasaan meneh. Nek dinengke terus ora dimotivasi sampai kapanpun tetap kurban perasaan. Ya, terus itu. Maka kita harus berupaya gimana caranya ora kurban perasaan terus. Sekarang di sana itu alhamdulillah tiap musola, tiap masjid, karena tiap RT itu kan ada masjid atau ada musola nih, itu minimal ada sapi 4 yang disembelih. Ya, ada sapi 4. Oh, berarti rapatek beda karo wates. Tahun wingi wates 2 sapi. Nggih, berarti bedone sithik. Ya, tapi sapi saka ngendi kuwi? Kan ngono. Kuwi sapi nemu. Ora sapine wong kene, sapi tiban saka langit. Nah, seperti itu. Lah, kedepannya yang kita inginkan, mari ya bareng-bareng kita berusaha, karena berkorban itu sebetulnya bukan suatu hal yang sulit. Nanti akan kita lihat, ya akan kita lihat dasar-dasarnya di sini. Yang penting kita harus apa? Berusaha. Carane kita bisa berkorban. Liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang dia itu memiliki keluasan harta, wong sing duwe duit ya, duwe bondo-bondo, walam yudhohi, tapi kok dia tidak mau berkorban. Mang mireng kene iki, barang siapa yang dia memiliki keluasan harta tapi tidak mau berkorban, fala yakrobanna musholana, tidak usah dia melakukan sholat id, nggak usah deket-deket dengan masjidku. Ya, ora penting kowe kuwi nglakoni sholat id, duwe duit, duwe bondo, tapi tidak mau melakukan kurban. Tidak perlu melakukan sholat napa? Id, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus jenengan, wah sesuk rasa sholat itu lah ora entuk kok ngono. Wah, tambah meneh iki. Ya tetap kita berusaha. Ya, berusaha semampu kita, kemudian minimal kita punya niat suatu saat seharus ada kesiapan untuk melakukan kurban. Mimma takunu, hewan apa saja yang dikurbankan tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah al-bakor. Bakor napa? Sapi. Nggih, sapi. Sapi wedok entuk kurban ora? Sapi wedok ora entuk. Makanya ra kurban-kurban gini. Sapi wedok boleh, wedhus wedok entuk ora? Entuk, silahkan. Ya silahkan. Karena terkadang kita itu nyun sewu gengsi. Kurban sapi ora gede, mending ra kurban daripada diomong wong. Kurban nek wedhuse ora gede, napa jenenge? Poel ya. Poel wedhuse ora gede sing regane 3 juta 4 juta ora sah kurban. Nah, kadang-kadang seperti itu. Padahal yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita itu berkurban, dan berkurban itu sebetulnya mudah. Di tempat-tempat lain nyun sewu jamaah sedaya. Ya, kita kemarin lewat di Wonosegoro. Itu ada tulisan kurban sapi 1, sapi jantan ini. Sapi betina iuran 2 juta. Nggih, nek sapi jantan rata-rata iurane ya sekitar 3 juta. Tapi sapi betina itu cukup 2 juta. 2 juta kali 7, 14 juta sah untuk
kurban. Berarti kurban sapi wedok angsal napa mboten? Angsal. Sing penting minimal umure nanti dijelaskan 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi boleh silakan. Ya, pengen sapi ning saiki isone misal apa tahun sesuk isone iuran 2 jutanan sapi wedok sik misale. Ya ora apa-apa. Tapi engko sing jelas jagale diomongi. Aja sampai ketika ngeleti terus goleki apa jenenge, Pak? Hah? Torpedo jare. Ki sapi ora nek torpedone sapa sing jipuk? Malah muring-muring sapa sing jipuk. Sapa sing ngumpetke? Wong genah sapi wedok ya ora nek torpedone. Ya, rasa digoleki. Ya, karena ini sapi wedok dan sapi wedok boleh sah untuk berkorban. Nek isone kuwi ora usah gengsi daripada tidak korban sama sekali. Nggih, sapi. Wal ghanam wal ibil. Ghanam itu kambing, kemudian ibil itu adalah unta. Firman Allah Subhanahu wa taala, walikuli ummatin, untuk setiap umat ja'alna mansakan, kami jadikan mereka syariat ibadah kurban. Jadi setiap umat itu ada kewajiban untuk ibadah kurban, bukan hanya kita umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi yang lain. Tujuannya apa? Liyat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini awake dhewe niku kan urip mergone entuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar kita ingat kita mendapatkan nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, setahun hanya sekali saja. Setahun hanya sekali saja, dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Wal jada' min adhani malau sanatun indal jumhur wakila sittatu ashur. Niki Mang Merengkis dandan. Kalau korban kita domba ngertos domba nggih? Domba kuwi berarti wedhus gibas, wedhus gembel. Sondesip ya. Ya, sing mirip sondesip kuwi. Nah, wedhus gibas atau gembel maka umur minimalnya 6 bulan. 6 bulan. Yo sik cilik ya, tapi ini adalah kita lihat kadar sahnya. Jadi di wedhus gembel gibas umur 6 bulan itu sudah sah untuk dijadikan kurban. 6 bulan wedok angsal napa mboten buat kurban? 6 bulan wedok sah untuk kurban? Sah, silahkan. Maka ini adalah mudahnya agama kita sebetulnya, tapi cuman kita itu gengsi ya, mosok awake gede dhuwur nuntune mi ya, wis ora iso menimbek wong sek cilik ya mi ya, awake gede dhuwur terus do diece. Nah, nek jenengan kurbane ora promosi niki, ini Pak Kiai Yudi iki, nek kurbane ning kene insyaallah ora diece. Ya engko goleke kanca sing kaya ngono. Ya bareng-bareng tahun sesuk kurbane pokok sing 6 sasinan untuk memberikan motivasi yang lain. Sing penting kurban sih. Nih Pak RT, nek kira-kira wedhus gembel umur 6 sasi wedok rego pinten Pak RT? Wedok 6 sasi badene jenengan kakean iki. Ya ning Solo ki 800 entuk ora? Boleh. Ya, gorene titip aku 800.000. Insyaallah tak goleke wedhus wedok gembel wedok umur 6 sasi. Nah, nek dipangan daripada sing 4 juta, enak ndi kira-kira? Enak sing 6 sasi wedok luwih empuk. Bener nggih? Nggih. Wong ki carane ora dibleh digetak wae ya wis mati kok ketok ya. Ya, getak weh, ngono wis mati gitu iki. Ya maksudnya dibeleh yo cepet mati. Ora usah dibondo-bondo, rasane sing bodo langsung beleh dhewe wis mati niku, cepet. Ya, jadi sebetulnya mudah jamaah. Pengen sapi,
urung kuat sing 3 juta, golek sing 2 jutanan, 2 juta ping 7 wong berarti 14 juta, golek ke sapi wedok. Akeh sapi wedok itu. Ya, nang pondok juga pernah sapi wedok nggo kurban ya ora masalah, ning kadang yo ngageti sing belek tadi, ora nek torpedone. Ya, wedok. Terus enek wedhus wedok juga cilik wedok, ya enggak ada masalah. Ya, karena ini kadar sahnya, daripada ngenteni sing 4 juta 3 juta ra kurban mending sing iki terlebih dahulu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mangke nggih misalnya suatu saat ten musala mriki enek sing kurban gembel wedok umur 6 sasi, aja diece nggih, daripada ra kurban sing ngece malah kadang ora kurban kok. Ya, malah kuwi empuk daging enak, ora sah campuri godhong kates iki wis empuk itu, malah empuk. Ya, kemudian nek sing kurban sapi wedok ampun diece nggih, mangke ndak kapok tahun ngarep wis ora wani kurban meneh, karena kita lihat dari kadar sahnya. Tapi kalau kita pengen afdoliyah, karena ketika kita berkorban itu pengen yang terbaik, ya terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan untuk beli yang lebih gede, lebih bagus, lebih mahal, silahkan. Ya, golek wedhus sing 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta silahkan, itu lebih afdol, lebih baik. Tapi nek sing wedok 6 sasi tadi sah napa mboten? Sah. Nggih, di kitab-kitab fikih ulama banyak dijelaskan untuk domba, ya itu 6 bulan itu sudah sah, wa thaniyu minal mastakmala sanah wa dakhala fi saniyah. Nah, khusus kambing, ya kambing Jawa itu minimal usia 1 tahun. Kertas bedane nggih wedhus Jawa kalih gembel. Nek gembel kan sing putih-putih ngono kae. Terus nek sing Jawa berarti sing coklat, betul. Atau sejenisnya, etawa Jawa, terus napa malih? Jawa randu atau apa, sebanyak jenisnya itu. Itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Silahkan. Ya, aku pengen Jawa sing wedok sing 6 sasi. Asalna mboten? Asalna mboten? Nggih mboten, wong minimal 1 tahun. Nek sing Jawa minimal 1 tahun. Ya, Jawa 1 tahun. Wa minal baqari mastakmala sanataini. Nah, kalau sapi minimal 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun. Lah turune blantik-blantik itu diantara tanda wis masuk 2 tahun iki nek sapine poel. Padahal nek nggon hadis-hadis iki goleki poel ngono ya ora enek jane. Ya kuwi istilah wong Jawa. Tapi kalau pakai umur minimal 2 tahun. Jangan sampai kalau 1,5 tahun, 1,8 bulan, 1,8 tahun kok wis dadi kurban, itu tidak sah. Ya tidak sah. Lah gimana cara kita tahu sapi itu benar-benar umurnya itu jelas 2 tahun? Sing pundi niku? Akte. Nggih. Jangan dikira sapi ora nek akte nih. Sapi iki nek profesional peternakan duwe akte. Awake dhewe kalah kadang ra ndek akte awake dhewe. Ya, dilihat aktenya. Lahirnya kapan? Oh, pas. Ya, lahirnya misalnya pas bulan Mei tahun 2022, berarti nanti Juni itu sudah menginjak 25 bulan, berarti 2 tahun lebih 1 bulan. Ya, nek sapi itu 2 tahun. Maka kita beli kepada peternak-peternak yang bisa kita percaya. Kalau unta istakmala khamsa sinin, unta itu 5 tahun. Oke, kalau unta itu 5 tahun. Ini adalah tentang umur dari hewan-hewan yang bisa dijadikan kurban. Jadi kalau kita pengen kurban dengan uang yang terbatas, bisa. Yang penting kita singkirkan gengsi, kita singkirkan isin, kemudian berkorban di tempat yang mau menerima wedhus sing umure 6 sasi wedok tadi. Karena memang tidak setiap tempat itu mau.
Ya kudune sing gagah-gagah, sing poel dan seterusnya. Sing cilik lah digedhekke sik tahun ngarepe. Nah, kadang-kadang seperti itu. Lah wedok ora usah kene ora nampa sing wedok misalnya. Nah, cari tempat yang kira-kira bisa menerima domba 6 bulan betina. Ya, mungkin harganya 800 wis entuk itu. Ya 800.000 sudah dapat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amman tajziul badanah wal baqarah. Kemudian kalau sapi, unta itu bisa untuk berapa orang? Dijelaskan di sini fashtarokna fil jazur an asroh. Kalau unta itu bisa iuran 10 orang maksimal. Unta pinten tiange 10. Tapi nek diangkati 1 orang boleh napa boleh? Boleh. Aku sugih tak tuku unta siji nggo aku misalnya, boleh silahkan. Wal baqara an sab'atin. Kalau sapi itu maksimal iurannya berapa orang? 7 orang. Kalau sapi itu 7 orang. Tapi nek diangkati 5 orang boleh atau boleh? Boleh. Diangkati 1 orang boleh, silahkan. Ya silahkan. Gue sing wong sugih-sugih nek tuku sapi kan biasanya sing sugih nggih, tuku sing gede kemudian kanggo dia saja, dia dan keluarga dia. Goleke sapi sing rego 40 juta. Goleke sapi sing rego 50 juta. Ya. Kemudian itu untuk saya dan keluarga saya saja. Silahkan diangkati 1 orang boleh, tapi paling banyak itu adalah 7 orang. Sapi diangkati 10 orang boleh enggak? Sapi diangkati iuran 10 orang boleh atau boleh? Enggak boleh. Tapi kalau sapi itu disembelih tetap halal dagingnya. Tapi tidak bisa kita katakan ini sapi kurban, itu enggak bisa. Tapi sapi konsumsi untuk makan, ya, untuk dimakan, untuk pesta itu silahkan. Tapi ini bukan sapi kurban. Asyatu tuji'u anir rojuli wa ahli baiti. Kalau kambing domba itu 1 kambing untuk 1 orang saja. Nggih, 1 kambing 1 orang. Misalnya nek wong telu yuk iuran yuk kurban kambing. Dhewe telu golek sing 3 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sah untuk kurban apa mboten? Enggak boleh. Ya, kambing itu 1 orang saja. Lah dhisik nang sekolah nenek iuran kurban iki. Nggih, misale golek kambing sing regane 3 juta. Per murid 50.000, kemudian jumlah muridnya swidak misalnya, kan pas 3 juta. Sah napa mboten untuk kurban ini? Sah napa mboten? Enggak sah. Tapi halal dimakan? Halal, boleh. Ya, untuk makan-makan, untuk konsumsi di sekolah silakan, tapi jangan dikatakan iuran kurban. Karena kambing hanya untuk 1 orang saja. Tidak boleh lebih dari 1 orang, 1 orang saja. Ya, ini khusus untuk kambing. Ya, kambing 1 orang saja. Kemudian 1 kambing ini sudah mencakup untuk diri dia dan keluarga dia. Misal saya punya istri, punya anak 5 misalnya, kurban 1 kambing itu sudah cukup. 1 ini bisa untuk kita sekeluarga. Ya, bisa kita sekeluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia, orang-orang yang termasuk tanggung jawab dia. Misalnya saya punya orang tua tidak ada kemampuan misalnya, masuk dalam tanggung jawab saya. Ya, seperti itu. Cukup 1 saja, cukup 1 saja. Tapi seandainya aku duitnya turah, aku kurban siji, ya, kambing 1, istriku 1, anak 5 tadi sing kurban loro karena dia punya celengan misalnya. Sak omah wong 7 kurbane 4. Entuk napa mboten niki? Entuk napa mboten? Entuk, silahkan. Ya boleh, silahkan. Seperti itu. Tapi minimal 1. Ya, minimal 1. Kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bi syati anhu wa an ahli baitihi. Karena seseorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu berkorban dengan seekor domba untuk dia dan keluarga
dia. Fayakuluna, dia makan, wa yut'imuna, kemudian dia bagi-bagi kepada orang lain. Tsumma tabahan nasu, kemudian manusia berbahagia. Fasara kama taro, sebagaimana yang engkau lihat. Ya, jadi satu kambing untuk satu orang dan keluarga dia. Mala yajuzu ayudhoha, hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Ya, keadaan hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Arba'un la tujzi'u fil adhahi, ada 4 golongan hewan, keadaan hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang pertama al-awra'ul bayyinu auruha, jadi hewan yang matanya buta sebelah. Nek cara mriki jenenge juling, sing motone ilang siji utawa siji jenenge PC. Kira ya PC. Berarti nek sing wuta loro entuk, berarti wong siji wae ra entuk aja meneh loro. Ini tidak sah untuk dijadikan kurban. Jadi hewan yang matanya buta satu. Wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sedang sakit, jelas sakitnya. Jadi hewan-hewan yang sedang sakit, apalagi sakitnya parah, itu tidak sah dijadikan kurban. Kita punya 4 kambing misalnya, menjadi telah tahu, wah sing siji loro parah, dodok terus, daripada mati dijadikan kurban wae misalnya. Sah atau sah ini? Tidak sah. Ya, nek lorone sidik-sidik cuma menggerak boleh, nggak apa-apa. Tapi afdoliyahnya adalah yang sehat. Kemudian al-arja'ul bayyinu dhul'uha, hewan yang kakinya pincang, yang jelas pincangnya, maka ini tidak boleh dijadikan kurban. Lagi wedhus sikile mung telu misale, lah wong pincang wira entuk, apalagi ora nek sikile, lebih tidak diperbolehkan. Berarti cari yang sehat, yang nom. Wal kasiratul lati latunki, hewan yang sangat kurus, kering banget. Kaya sapa iki enek ra? Ana ora sing kurus banget. Ya, lah nek sing hewan iki kurus banget, misalnya kambing kurus banget, lho ki rasa cipuk dagingnya langsung dadi tengkleng. Ya ora usah diseseti, wis langsung masuk area tengkleng itu. Ora nek dagingnya balung tok. Nah, ini juga tidak sah. Ya aja kering-kering banget lah. Ya sing lumayan. Ya sing lumayan. Jangan terlalu kurus apalagi tidak ada sungsumnya. Ini tidak sah untuk dijadikan kurban. Adapun selain ini, kalau ada kekurangan cacat, maka itu masuknya makruh. Ya maksudnya makruh. Misal kewan sing ora nek buntute misalnya, atau buntute separuh, ya itu tetap sah, tapi makruh. Makruh itu sah tapi berkurang pahalanya. Sing loro sidik-sidik misalnya, ya termasuk makruh juga. Sing sungune tugel misalnya, ya itu makruh juga, sungune tugel, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kecuali kewan itu sudah normal, kita beli, dituntun, kok tiba sikile pincang, arep tuku kewan meneh wis ora duwe duit misalnya, ini tetap sah untuk dijadikan kurban. Didokok ning kandang, ya bengine keculek mripate, mripat bener, moto ya, moto keculek motone kambingnya misalnya, jadi wuto, ya tetap sah karena dia belinya sudah normal, belinya sudah normal. Arab korban kok begini mati misalnya kewane, insya Allah dia tetap mendapatkan pahala kurban karena dia sudah mengeluarkan uang untuk berkurban, tapi kok delalai mati. Nah itu adalah kemudahan ya agama Islam kepada kita semuanya. Kemudian ta'yinun li waqti dabhil adhahi wa huwa ba'da sholatil id,
Dijelaskan bahwasanya untuk waktu penyembelihan kurban ba'da sholatil id adalah setelah sholat Idul Adha. Faman dabaha qabla dzalika lam yujzihu. Dan barang siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, berarti penyembelihannya tidak sah, kurbannya tidak sah. Selak kesusu pengen lungo misalnya, aku sholat di Jakarta, nggonku belen sik, dibelih jam 5:30 esuk urung sholat id. Yo dagingnya halal apa halal? Halal mawon, tapi ini bukan hewan kurban, karena kurban harus setelah sholat id. Kados jenengan bayar zakat fitrah, bayar zakat fitrah kok bar sholat Idul Fitri, sah atau sah? Enggak sah, karena bayar zakat fitrah itu harus sebelum sholat Idul Fitri, di malam harinya atau pagi harinya. Kok bayar setelah Idul Fitri, setelah sholat, berarti tidak sah. Ya, sebagaimana ini nyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, maka penyembelihannya tidak sah sebagai hewan kurban. Nek di duit berarti harus ada pengulangan penyembelihan, karena dia sejatinya belum berkurban, dia hanya makan daging konsumsi saja, ya, bukan daging kurban. Wa yastamiru dzabhu ila ghurubi syamsi akhiri ayami tasyrik. Dan penyembelihan itu terus berlangsung, silahkan boleh terus nyembelih sampai hari tasyrik akhir. Berarti awake dhewe menika nek nyembelih mulai tanggal 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah ba'da sholat id menyembelih. Tanggal 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh, maksimal maghrib. Kok nyembelih tanggal 14 Zulhijjah, berarti ini penyembelihan yang tidak sah. Mau nyembelih pagi hari boleh, siang, sore, malam juga boleh, silahkan. Ya, silahkan. Kemudian waman aroda ayudhya, nah ini penting nih jamaah sedaya yang sudah berniat kurban. Waman aroda ayudhya, barang siapa yang ingin sudah berniat berkurban, haruma alai akhdhu syai'in min sya'rihi wa atfarihi, maka diharamkan bagi diri dia untuk memotong rambutnya, memotong kukunya. Min dukhuli dzilhijjah hatta yudhiyah, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan tersebut disembelih. Nggih, contohnya misalnya jenengan ki wis niat kurban, apa malih wis enek sapine, enek wedhuse, atau memang niat saya itu pokoknya kurban. Lah berarti mulai, ya, misalnya sekarang itu Dzulqa'dah, besok tanggal 1 Zulhijjah, ya, besok 1 Zulhijjah, berarti mulai ini maghrib tadi tidak boleh potong apa? Rambut, tidak boleh potong kuku. Ya, alah ngono wae ya ora apa-apa, dosa. Nggih, dijelaskan oleh Nabi SAW, maka dia telah berdosa. Ya, berdosa. Dan sebagian orang mereka itu menafsirkan bahwasanya sing ora entuk dipotong rambutnya dan kukune kuwi ora wong sing kurban, tapi kewane jare. Ya, kewane aja dipotong kukune. Sing arep ngethoki kuku sapi ya sapa? Ngethoki kuku wedhus ya sapa? Sing arep guntingi rambutnya sapi ya sapa? Ya, rambutnya wedhus ya sapa? Ini adalah tafsiran yang keliru. Yang betul adalah orang yang berkorban. Lah, misal saya berkorban, berarti saya ini yang tidak boleh motong kuku, motong rambut mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan itu disembelih. Tapi keluarga saya, istri, anak-anak dan seluruhnya itu boleh. Jelas niki nggih? Boleh, silahkan. Yang motong, yang enggak boleh adalah yang berkorban. Itu yang tidak diperbolehkan. Makanya di grup Facebook, medsos dan seterusnya itu biasanya kalau sudah akhir Dzulqa'dah mau Zulhijjah itu rame. Ya, diingatkan bareng-bareng, karena terkadang orang-orang yang berkorban itu ya lupa bahwasanya besok tanggal 1 Zulhijjah. Kadang tidak perhatian.
kemudian motong kuku, rambut dan seterusnya. Padahal ini adalah dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di grup medsos itu rame, ya, yang berkurban, diingat ini adalah hari terakhir untuk potong kuku, potong rambut. Silahkan besok atau mulai nanti maghrib itu sudah tidak diperbolehkan, karena pergantian waktu untuk bulan Komariah itu adalah maghrib. Tapi kalau bulan Syamsiah adalah jam 12 malam, jam 24.00. Jelas niki nggih? Jadi yang niat kurban, ya, jangan sampai kita memotong kuku rambut mulai menjelang tanggal 1 Zulhijjah. Malam 1 Zulhijjah maghrib itu sudah tidak boleh memotong lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah, ya, makanya untuk menentukan 1 Zulhijjah itu dengan ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat bulan, ya, dengan melihat bulan ditentukan nanti. Biasanya pemerintah itu mereka memiliki tim ru'yah, di ru'yah besok tanggal 1 Zulhijjah atau tidak. Wa arada ahadukum ayudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, fal yumsik an sya'ri wa fari, hendaklah dia tahan, jangan sampai dia memotong rambut, memotong kuku, ya, khusus inten kalau mau yang berkurban, keluarganya nggak ada masalah, silahkan boleh untuk keluarganya. Wa yustahabu liman yuhsinu dzabha ayat bahal udhiyah atau biyadi, dan disunahkan bagi orang-orang yang berani itu untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri nek wani, ya. Makanya tadi level-levelan tadi, ya, level 1 mbelih napa wau emprit, level 2 pitik, 3 wedhus. Lah nek wis wani pitik langsung nek level dicoba mbelih wedhus, wis dicekeli itu gampang insyaallah. Cekeli tinggal jeres, ya, sing penting goloke itu landep, ya, ojo di sahus landep perlu dicoba dulu. Dan nyoba golok itu landep ora, carane biasanya pakai kertas, serit. Nek dingenekke kok ora medas kertasnya, berarti itu masih ketul, ya, diceres seperti itu. Kemudian cara yang kedua selain itu diapake nggon kuku, ya, di kuku biasanya nek ketul itu, ya, peso itu nek ketul dokok kuku niki pleset. Tapi kalau itu tajam, ya, tajam dokok kuku ini langsung mandek, ojo digreske lo, ya, diamkan itu mandek, ya, koyong ngerem itu nek landep seperti itu, ya, atau dengan cara-cara yang lainnya. Yang jelas dipastikan dulu, ya, dipastikan dulu hewan itu memang benar-benar tajam, dan insya Allah siapapun bisa menyembelih. Kalau nyun sewu, saya juga pernah nyembelih di pondok itu, goloknya itu ketoknya tajam, tibake ora tajam, ya, diwonyek-enyek gini itu sapine ya mung kolet-kolet tok, ya, karena nggak bisa masuk, sulit, apalagi sapi-sapi yang gulune gede-gede itu lebih sulit. Maka dipastikan, lah, kalau sudah pasti tajam, siapapun insya Allah bisa nyembelih, mau sapi mau kambing bisa, tinggal ditekan saja. Kemudian ada yang memberi aba-aba sampai putus 3 hal tadi, ya, urat nadinya, saluran pernapasan, dan saluran makan. Ta'asyan bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mencontoh Nabi ketika kurban itu nyembelih sendiri. Ya, napa malih jenengan nyembelih sing wedhus wedok berapa mau? Sing 800.000 mau lho. Wah, kuwi nggo dicoba penak itu. Ya, penak. Tapi nek nyembelih etawa misal apa sing wedhus Jawa sing galak rega 5 yuta kuwi, waduh, gulune wis gedhe, kuandel, obah terus itu. Itu enggak gampang. Tapi nek tadi, ya, dicekel meneng, ya, wis meneng itu. Sing wedhus 800.000 mau lho. Wis gampang gue coba, lumayan gitu. Makanya dimulai sing 800.000 dhisik, ya, setelah itu nanti bisa ada peningkatan. Wa malam yusin adabka, tapi yang tidak bisa
atau tidak berani nyembelih sendiri, istajaro man yadbahu lahu, maka boleh, silakan dia menyuruh menyewa orang lain untuk menyembelih, silakan ya, menyewa orang. Wa atahu ujrotahu nakdan min kholisi malihi, boleh diupai. Jadi jagal itu boleh diupai. Upai dengan apa? Dari uang dia, dari harta dia. La yu'tihi lahman aujil dan ajron, tidak boleh upahnya itu dari daging kurban tadi, itu nggak boleh. Iki saya nyembelih mau dikai ndase misalnya kanggo upah, asal apa mboten? Nggak ada ya, tidak diperbolehkan. Iki sing melu nyekeli mau dikai buntute misalnya, ayo ora entuk, dikai sikile misalnya, sing nyekel-nyekel mau sing melu ngembrokke dikai sikil-sikil, nggak boleh, karena itu berupa upah. Makanya kalau pas Idul Adha kita sebagai panitia, kita jadi panitia jangan mentang-mentang ya aku panitia mosok ora dimboi misalnya ya, dimboi untuk orang panitia nggak boleh ya, dimboi ora entuk, kecuali memang ada sisa dikek-kek nggak ada masalah. Tapi khusus panitia ditambahi sik iki ya, sing glimpangke ditambahi sik misalnya, sing nyembelih ditambahi iki keendase misalnya, nggak boleh ya. Kalau diambilkan dari daging hewan tadi itu tidak diperbolehkan. Panitia ditambah-tambah itu juga sebetulnya nggak boleh ya, nggak boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ketika nyembelih ini insya Allah kalau bapak-bapak yang biasa nyembelih insya Allah udah paham ya, hewan digelimpangke kemudian menghadap ke arah kiblat. Sing menghadap ke arah kiblat sing nyembelih apa kewane? Hah? Sing nyembelih kewane yang menghadap ke arah kiblat ya. Berarti misalnya kiblate sana ini, berarti kewan itu sing di bawah sisi kanan po kiri? Kanan po kiri? Kiri, sing di bawah itu kiri ya, kemudian menghadap ke sana, kemudian gulune didengklake berarti orang menghadap kiblat, nggak ada masalah. Tapi secara umum hewan ini sudah mengarah ke kiblat dulu, kemudian setelah itu didengklake jadi ngadepe orang kiblat, setelah didengklake tidak ada masalah ya. Nanti nek wah didengklake berarti digeret-geret meh diringke misalnya, susah seperti itu. Adapun yang menyembelih terserah arep madhep ning ndi karo mundur ya entuk nek iso ya. Kemudian peso tadi juga harus tajam ya, harus tajam, disembelih ya, disembelih dengan cepat, disembelih dengan cepat. Kemudian yang terakhir di sini adalah yustahabu ayakula mun udhiyatihi, disunahkan, sunnah hukumnya untuk memakan daging hewan kurbannya. Nah ini terkadang sebagian orang itu, loh kurban kok saya njaluk jatah misalnya, berarti orang ikhlas. Justru ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disunahkan, dianjurkan ikut makan daging kurban kita. Wa yuhdil ahla wal jiron wal asdiqo, kemudian sisanya itu dihadiahkan kepada keluarga, sanak famili, kepada tetangga, kepada rekan-rekan. Yatasoddaq alal fuqara, diberikan kepada orang-orang fakir, diberikan kepada orang-orang tetangga-tetangga non muslim. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Non muslim silahkan dikasih hewan kurban ini. Kata Nabi SAW, kulu wadakhiru watasodaku, makan daging kurban tadi. Perintah Nabi, makanlah daging kurban. Ini nggak usah dipangan kabeh ya, makan. Dijelaskan adalah yang dimakan adalah sepertiganya. Wadakhiru, simpanlah, boleh kok sebetulnya nyimpan sepertiganya lagi. Watasodaku, sisanya sepertiga baru dibagi. Jadi misalnya kita nyembelih sendiri di rumah ya, saya kurban wedhus tak sembelih dhewe ning omah, sepertiga tak pangan dhewe, sepertiga tak simpen leboke freezer, sepertiga dibagi tonggo. Asalnya pembuatan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sistem kepanitiaan seperti ini, karena neng Arab kita ora nek panitia ngene iki
ya kepanitiaan, ya berarti untuk pengkurban itu silahkan dikasih maksimal 1/3. Itu hitungannya gampangan nek sapi harga sekitar 21 juta atau 22 juta nek sekarang ini, itu bobotnya itu sekitar 100 kilo lebih dagingnya. Kalau sapi ini mungkin berat kotornya itu sekitar 320 atau 340 kilo kotor berat urip. Nah dagingnya itu kurang lebih 1/3-nya, betul Pak Danang ya? Ya 1/3-nya, berarti anggap ben gampang hitungnya dagingnya 105 kilo ya. Ya. Jadi misalnya sapi tadi harga sekitar 22 juta, itu bobot anggaplah sekitar 330 kilo kurang lebih. Kemudian ketika disembelih daging itu anggap sekitar 105 kilo. Nah dari 105 kilo ini diambil 1/3-nya, berarti 105 dibagi ya, diulangi lagi. 105 kilo daging dibagi 3 berarti berapa? Bu-ibu ini yang pintar ngitung biasanya. 105 dibagi 3 35. Sing kurban sapi mau wong piro? Wong 7, berarti 35 dibagi 7 berarti masing-masing kurban jatahe 5 kilo. Seneng sing kurban. Wah, aku nek kurban untuk 5 kilo ya lumayan, daripada kurban aku iso njaluk, kurban kok iso njaluk, berarti ora ikhlas. Ya, bukan ikhlas tidak ikhlas, ini sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jatahnya 5 kilo. Tapi nek sapi ini lebih kecil dari itu, misalnya sapi sing rego 18 juta, aku jatah 5 kilo loh, yontek dagingnya. Ya menyesuaikan kira-kira bobotnya berapa. Nek bobotnya daging itu sekitar 90 kilo berarti dibagi 30 kilo, 30 kilo dibagi 7 berarti masing-masing anggap untuk 4 kilo. Kan seperti itu gampangannya. Nah sapi ini luwih cilik meneh, misalnya rego 15 juta 16 juta sapi Bali berarti nanti dapatnya sekitar 3 kilo. Nek kurbannya sapi gede rego 30 juta misalnya berarti nanti dapat daging sekitar 7 kilo atau 8 kilo. Itu nek kurban sapi seperti itu hitungannya. Kalau kambing untuk ngambil 1/3-nya biasanya yang banyak dipraktekkan di masjid-masjid luar itu adalah mendapatkan sampil belakang 1, sampil depan 1 tambah ati. Ya, sampil belakang 1, sampil depan 1, kemudian ati. Aku njaluk anu we sampile sing mburi loro yo entek dagingnya nek ngono. Ya, cukup belakang 1, depan 1, kemudian ditambah ati. Kok akeh men? Yo nek kowe pengen entuk akeh kurbano. Ya, karena memang jatahnya itu 1/3 maksimal. Ya, untuk dimakan itu 1/3. Maka ini yang menjadi hak dia. Dan ini bukan masalah ikhlas tidak ikhlas, tapi ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas napa jelas niki? Jelas nggih? Baleni malih. Baleni tambah sak jam meneh nanti. Ya, jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan. Jadi intinya mari ya kita sama-sama berusaha, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan di tempat kita ini lebih banyak orang yang bisa
berkurban, karena kurban itu kembalinya bukan untuk siapa-siapa, adalah kepada diri kita sendiri. Kemudian kurban itu adalah ibadah tahunan. Kemudian kalau kita uangnya ngepres, kita bisa ambil yang minimalis tadi ya, yang minimalis, kurban sing murah tapi yang penting sah, itu bisa kita lakukan. Gak usah malu, daripada kita ora kurban cilik ora apa-apa malah dagingnya empuk ya. Dan kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang mulia ini bisa kita lakukan. Ini yang bisa kita sampaikan, wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian satu lagi yang bisa kita sampaikan, di beberapa tempat itu mereka mengadakan tabungan kurban. Jadi kadang-kadang nek ngetok kredit 2 yuta ki abot, abot kurban aku ndedit 4 yuta sing 2 yuta nggo kurban, abot apa abot? Abot. Duit iki aja dicekel ae nek merasa berat ya. Diadakan tabungan kurban, misal kumpulan ibu-ibu, sinadakan kumpulan ibu-ibu, kemudian tiap bulan nabung semampunya, pas iso 50 ya 50, pas iso 100, pas iso 150, nanti setahun itu iso ngumpul ya, ngumpul. Nek kita rutin nabungi 300 itu bisa banyak ya, nek rutin 250 itu paling ora iso 3 juta ya, nek 250. Nek kita mampu nih 100.000 per bulan misalnya, ngumpulnya pinten? 100.000 per bulan ngumpulnya 1,2 juta. Nggo tuku wedhus wis sah urung ini? Mpun sah. Wah abot nek 100 aku nabunge 50 lah misalnya, 50 setahun ngumpul 600, golek wedhus wedok mau ya, regane 800 gari nambahi 200. Nek ora dinyang sing ntritik ngenyange ben entuk 600 regane pas ya, wedhus 600.000 ya, wedhus kuwi ya, wedhus ya, didelok ya wedhus, yang penting sah ya, yang penting sah. Jadi kemudian uang yang terkumpul ini, misalnya ibu-ibu kemudian do iuran itu kumpul sebulan 2 juta misalnya, itu bisa untuk simpan pinjam. Nek sing butuh nyileh ya ora apa-apa, nyileh sileh ya, sileh balekke tanpa riba ya, balekke tanpa riba, aja dikei bunga, sudah. Yang penting nanti menjelang Idul Adha harus balik duwite, karena ini uang kurban. Nek orang balik berarti wong sing utang digawe jenengan sing ngendika lho ya. Ya, wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.